Terenereng. Terenereng. Dep. Kenapa nih? Perasaan jingle obsesi nggak kayak gitu deh, Dep. Emang kayak gimana? Itu loh, jingle bell, jingle all the way. Kok kamu ketawa? Bentar. Aku tahu jingle bell gitu, tapi nggak bell juga dong, Ja. Kan jingle obsesi. Iya juga. Daripada kita kelamaan, mending kita langsung kenalan aja. Iya nggak sih? Ya udah deh. Oke, kenalin semua. Nama aku Zaki dari Sistem Informasi 2022. Dan aku partner Zaki, yaitu Devi. Dan selamat kembali lagi ke podcast Obsesi, obrolan seru sistem informasi. Nah, kira-kira kita lagi mau bahas apa nih, Dep? Nah, sesuai judul topik kita bakal bahas kismis. Kismis. Aku nggak suka kismis. Mending bahas coklat aja nggak sih? Lebih enak, manis. Bukan dong, kismis itu bukan makanan, tapi singkatan dari kisah mistis. Dan kita akan bahas kismis di area kampus kita cinta, yaitu ITS. Wih, bakal seru banget nih. Kira-kira nanti kita bakal bahas apa aja nih? Nah, kita bakal bahas kisah-kisah berasal dari civitas ITS, submission dari pendengar setia obsesi. Kalau kamu sendiri nih, Jak, kamu ada pengalaman mistis gitu nggak? Kalau aku sendiri ya, sebenarnya kalau pengalaman mistis tuh aku kurang ada. Kayak aku tuh nggak pernah ngelihat secara langsung yang gitu-gitu. Cuman aku kayak suka ngebayangin lah palingan. Cuman kalau denger cerita-cerita dari sekitarku tuh aku udah lumayan beberapa ada sih. Kayak kan aku kan asal Jakarta ya. Ya. Nah, jadi di rumahku di Jakarta tuh di sampingnya ada rumah kosong. Dan itu tuh udah kosong kayak lebih dari 10 tahun. Dan vibe-nya tuh udah horor banget dah pokoknya. Alhamdulillahnya sih aku belum pernah diganggu ya sama yang melayang-melayang gitu. Tapi aku jujur dari rumahku sampingnya aja tuh udah suka denger suara-suara misterius gitu. Tapi aku selalu asumsi aja itu tuh suara tetanggaku gitu. Walaupun agak sus sih sebenarnya suaranya. Nah, tapi ya aku kan ada temen, dia tuh tinggal di seberang rumahku. Jadi kalau rumahku di sini, rumah kosongnya di sini, seberangnya tuh rumah temanku ini, persis, deket banget itu. Jadi ceritanya dia itu kan suka sholat subuh di masjid ya. Jadi sekitar jam 5 pagi, dia tuh abis sholat subuh dari masjid, dia balik tuh naik sepedanya. Saat di depan rumahnya, parkir, dia manggil lah ke rumah, kayak bukain pintu dong gitu. Soalnya dia biasanya ada kayak mbaknya gitu yang bukain. Nah, sambil nunggu dibukain, dia tuh ya noleh-noleh biasa lah gitu, kayak noleh kanan kiri karena gabut aja nungguin. Nah, pas dia lagi noleh, itu dia kan lagi memandang ke arah rumah kosong itu. Dan dia tuh ngeliat ada sosok tinggi perempuan pucet, dan itu tuh mukanya nggak kelihatan. Dan ceritanya dia tuh langsung teriak pas ngeliat bayangan itu, langsung teriak, jatuhin sepedanya, langsung orang di rumah tuh pada keluar semua. Di area ibadahnya yang dia lihat apa di mana? Enggak, jadi dia tuh pulang dari masjid, masjidnya agak jauh lah kayak. Tapi Nah, jadi posisinya itu dari depan rumahnya gitu, yang seberang rumah kosong ini. Jadi sosok wanita ini tuh ada di depan rumah kosong ini, persis. Sampai sekarang juga orang masih bingung sih ini kejelasannya gimana. Cuman emang kalau temenku yang satu ini tuh sebenarnya banyak pengalaman kayak gininya. emang sepuhnya ya. Mungkin kali ya, nggak paham Emang sih. sepuhnya ya. Semoga temannya Jaki di sana nggak keganggu lagi ya, kayak kisah-kisah yang dikasih Jaki tadi. Ya, kalau aku sendiri ya, pokoknya kalau kamu kan ngerasain dari temen kan, kalau aku tuh ngerasain dari aku sendiri. Cuman ini bedanya keluarga aku yang ngebicarain. Jadi tuh kata keluargaku, waktu itu tuh pas aku masih bayi dan ibuku tuh lagi mandi gitu di lantai 2. Nah, setelah itu nggak kemudian ibu aku tuh dengar kalau ada suara tangisan bayi. Dan di rumah tuh cuman ada aku masih bayi dan ibu aku doang. Terus bergegas lah ibu aku turun ke bawah kan. Terus ngecek, ternyata tuh kayak misalkan ini kayak rumah gitu, kayak
kotak gitu kan. Nah, di sini tuh kayak tempat kasurnya dan depan kasur tuh kayak ada pintu. Nah, di pojokan gitu tuh uh, ada aku yang masih bayi terletak di lantai gitu loh. Padahal kayak keranjang bayinya tuh di deket kasur dan aku kayak di ujung sana. Kayak ibuku tuh langsung ngambil aku, terus kayak panik gitu loh, kayak kok bisa, masa mana mungkin gitu loh, masih bayi tiba-tiba kayak keluar dari keranjangnya, terus kayak ngerangkak ke ujung situ kan. Terus ibu kayak teriak-teriak kayak entah ke siapa kalau nggak boleh ngambilin aku dan segala macam gitu. Tapi emang biasanya kayak sensitif gak sih kalau misalnya kayak bayi masih kecil kayak gitu kan. Dengar-dengar sih emang katanya anak kecil tuh emang bisa ngelihat ya kalau masih kecil gitu pada umur berapa. Sama pas aku udah gedenya, masa kayak TK lah, kayak TK, kayak apa sih, PAUD, setelah PAUD gitu loh. Nah terus tuh kayak, ya aku kan beli boneka nih. Nah bonekanya itu tuh kayak pas aku foto, di foto sama ibu aku, misalkan di rumah. Nah itu tuh bonekanya kita foto di depan kayak tulisan Al-Quran gitu. Nah di tulisan Al-Qurannya pas liatin di HP-nya itu kayak ada bayangan hitam tinggi di tulisan Al-Qurannya. Terus langsung dong aku dipeluk mama aku, karena gimana ya, katanya tuh rumah aku tuh itu ada pohon mangga besar. Nah itu tuh sering banget kayak dirukiahin, kayak apa ya, kayak tabur air kembang gitu loh. Terus dan keluarga tuh tetangga tuh pada banyak bilang katanya kayak ada kuntilanak lah gentayangan di pohonnya segala macam. Cuman alhamdulillahnya sekarang sih udah nggak ada apa-apa ya, soalnya pohon mangga ini tebang. Waduh, solusinya gitu ya. Solusi gitu. Wah ini penyebabnya nih, tebang aja. Rumahnya ditebang, rumah Nah, hantunya rumahnya ditebang, tebang. anjir. Waduh, ngeri juga ya masih kecil udah kayak gitu. Aku sih nggak kebayang kalau kecil-kecil udah ngalamin yang aneh-aneh gitu. Mending kita masuk ke next agenda aja nggak sih nih? Submission. Wah, selain dari cerita aku sama Jaki, kita ada cerita submission. Dan ini tuh kan di area ITS. Siapa sangka kalau misalkan di departemen ITS itu ada penunggunya. Selain mahasiswa akhir, ada lagi penunggunya yang kasat mata. Nah, part 1, part 2. Nah, kita bakal bacain submission yang pertama nih, Jak. Kepo nggak? Apaan tuh? Nah, submission yang pertama itu dari Mas Dino. Mbak Dino. Aku jadi lupa juga kan. Mbak Dino ini, kamu Salah gimana sih? Enggak, ini tuh Mbak Dino dari Departemen Desain Komunikasi Visual. Kebetulan juga nih 2 dari submission kita ini yang kita pilih itu dari FDKBD. Nah, dan Mbak Dino ini punya beberapa cerita. Ada tentang bau misterius, sama ada rasanya ini tuh bukan doppelganger tapi ada sosok lain yang dia rasa ternyata tapi nggak ada. Kepo kan? Po banget nih. Ya udah, nggak usah. Gitu ya. Makasih loh. Gak. Udah bikin Oke. kepo. Mungkin kita langsung bacain aja ya ke cerita yang pertama. Nih, penasaran? Penasaran dong. Oke. Bacain dong, Kak. Jadi cerita ini dimulai pada suatu malam hujan yang gelap, di mana badan tuh udah terasa lelah banget. Kayak setelah seharian penuh, Mbak Dino itu kuliah sama aktivitas organisasi. Bersama 2 temannya Mbak Dino turun dari perpustakaan lantai 6 menuju parkiran perpustakaan. Tahu kan di mana? Nah, yang belakang siswar kan? Depan gak sih? Depan Sisfor. Ya itulah. Itu. Nah, ketika Mbak Dino dan teman-temannya tiba di parkiran, temannya itu minta buat pergi duluan karena tuh mereka masih sibuk memperbaiki jas hujan mereka. Kan lagi hujan nih. Nah, yaudah dong, karena Mbak Dino itu capek, segala macam. Mbak Dino pengen pulang nih karena kelelahan. Semuanya kayak yaudah gak apa-apa. Wes, Mbak Dino naik motor sendiri, mengenakan jas hujan dan pakai masker karena itu ya awal-awal kuliah lah ya, kan pandemi kan, jadi pada pakai masker semua. Nah, pas itu waktu pukul sekitar 10 malam, hujan tuh makin deras. Nah, saat dia ngelitasin pertigaan di depan FTK, tahu kan? Yang dekat Research Center. Oh iya. Ya, yang belokan pertigaan itu. Tiba-tiba Mbak Dino tuh mencium aroma melati yang sangat kuat sampai menusuk hidung. Bau melati di sana. Walaupun Mbak Dino tuh udah pakai masker, tapi tetap kecium.
Selain itu, lampu di depan tulisan FTK tuh mati nyala. Nyala lagi, mati lagi, nyala lagi, dan gitu terus. Kayak ngerasa aneh aja nggak sih? Kayak udah nyumin bau-bau melati. Refleks Mbak Dino tuh ngeliat ke spion. Kayak curiga gitu loh, sambil ngeliatin sekeliling kayak, untungnya tuh gak ada apa-apa. Tapi kan kayak, apaan nih, ada apaan? Terus dalam hatinya itu Mbak Dino kayak berdoa, selawatan, dan memutuskan buat ya udahlah, bodo amat, langsung laju aja cepet ke gerbang utama kampus. Nah, ketika berada di jalan dalam ya malam-malam ya, kampus kan sepi kan tuh. Nah, pas udah dicepetin motornya, Mbak Dino tuh tiba tuh. Nah, tapi untungnya nggak ngerasain bau-bau melati lagi. Cuman tuh kayak aneh aja, kepikiran terus sampai di gerbang sana. Besoknya Mbak Dino ketemu sama salah satu temennya yang sebelumnya bersama di parkiran perpustakaan tadi. Mbak Dino ngasih tahu kalau mereka tuh di perpustakaan dan temennya itu ngelihat hal yang mengerikan di perpustakaan bagian bawah. Maksudnya kayak lantai bawahnya gitu loh. Bahwa dia ngeliatin ada sesuatu yang mengerikan. Mungkin sebuah sosok hitam atau apa, itu nggak jelas. Tapi namanya juga udah malam kan, kayak udah capek segala macam. Tetap aja mereka semua bingung kayak apa itu bau aroma melati dan segala macam. Jadi gitu cerita pertama Mbak Dino. Ini shout out juga buat viewer-viewer Kismis. Kalau yang udah nonton episode Kismis sebelumnya nih, sebenarnya sempat dibahas nih. Kalau aroma-aroma bunga dan segala macam tuh emang biasanya diasosiasikan dengan yang mistis-mistis tau. Ya gitu-gitu. Dan make sense juga kan, kalau di kuburan kan biasanya ditabur bunga kan. Iya. Mungkin ada kaitan sama itu gak sih? Mungkin aja. Bisa itu menandakan mungkin ada sesuatu di sana, kayak ngasih tahu kita dengan bau-baunya. Cuman ya tetap jaga-jaga aja, siapa tahu ya emang kenapa-napa kan kita nggak tahu kan. Nah, Jadi next time kalau beli pengharum ruangan jangan beli bau bunga ya, nanti nakut-nakutin orang. mungkin bau bunga boleh, bau bunga melati mungkin lebih spesifiknya sih. Oke. Jangan sampai jadi kayak Mbak Dido nih, ketakutan. Lah, lanjut. Oke. Ke cerita yang kedua. Wih, ceritain dong, Jak. Doppelganger. Doppelganger, boleh. Pada suatu malam yang gelap, sekitar jam 6 lebih, setelah menghadiri acara, aku harus menghantar seorang teman ke Wisma ITS. Saat itu, aku sedang dalam kondisi datang bulan. Temanku sudah naik motor terlebih dahulu, dan aku segera menyusulnya. Kami tiba di gerbang teknik perkapalan. Tempat kami harus menggunakan kartu akses untuk membuka gerbang. Akan tetapi, saat itu terjadi masalah dengan gerbang tersebut. Dan beberapa mahasiswa lain juga terjebak di dalam karena gerbangnya bermasalah. Setelah gerbang akhirnya terbuka, saya pun segera menuju ke Wisma. Selama perjalanan, saya merasa ada seorang di belakang saya. Saya merasa seperti teman saya itu masih ada di sana. Saya bahkan mulai bernyanyi-nyanyi dan mencoba mengobrol dengannya. Tapi nggak ada respon. Meskipun agak aneh, aku tidak terlalu memperhatikan dan terus mengendari motor dengan kecepatan pelan. Namun, ketika saya tiba di Wisma dan berhenti, saya berpaling ke belakang sambil berkata, akhirnya sampai juga. Saya pun kaget. Karena di belakang saya itu nggak ada siapa-siapa. Bahkan tidak ada mahasiswa lain di Wisma. Pikiran saya mulai bergejolak dan merenung. Ini tuh aku tadi cuman halu atau gimana sih? Apa jangan-jangan kegiatan tadi itu cuman halu doang ya? Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke teknik perkapalan untuk memastikan. Tapi tiba-tiba ada temanku yang datang dan memberitahuku, itu temen lu lo mbok tinggal. Aku segera meluncur kembali ke teknik perkapalan dengan motor. Tapi ternyata temanku tuh udah ada di sana dan dia sedang berjalan kaki sambil membawa helmnya. Aku langsung minta maaf kepadanya dan menceritakan pengalaman aneh yang barusan aku alami dan ceritanya dari sudut pandangku. Dan dari sudut pandang temanku ini, ketika kami di Tekpal, dia tuh sebenarnya udah teriak-teriak manggil aku. Tapi aku nggak sama sekali merespons. Ini tuh adalah pengalaman aneh yang menakutkan, yang membuatku tuh ngeraguin kenyataan dan membuat temanku tuh merasa cemas. Jadi dia itu, Mbak Dino ini ceritanya ngerasa kalau dia tuh diikutin temennya, tapi ternyata temennya tuh ditinggal. Bahkan temennya manggil-manggil, dia nggak denger. Dan ngerasa pas naik motor tadi nggak sih kalau ada orang di belakangnya. Iya. Cuman ya pas di belakang gak ada siapa-siapa. Itu horor banget sih, apalagi posisinya malam-malam
Apalagi di ITS juga kan kadang kan ada jalan yang gelap ya, kayak nggak Kayaknya kena. hampir semuanya sih gelap ya Iya, kalau malam nah sih. itu dia, Iya sih. makin Dan Wisma ITS nih tuh asrama. iya asrama di Blok G. Asrama. Dan itu juga serem banget sumpah kalau Tapi kamu pernah lihat. tapi itu kayak sama nggak sih sama cerita sebelumnya kan pertigaan teknik Oh perkapalan iya, kan. Dan daerah-daerah ini kan lurusnya lagi kan ya udah masuk ini kan daerah Perumdos ya Hmm. kan ke arahnya asrama. Terus kayak yang di danau itu juga kalau malam-malam itu kayak agak creepy aja gitu loh, Bener merasa kayak banget sih. aneh apalagi kalau udah malam gitu kan. Oke, mungkin buat Mbak Dino dan teman-temannya itu semoga nggak ada gangguan lagi. Semoga sekarang juga lancar terus ke kegiatannya, apapun itu. Dan ya gitu aja. Terima kasih ya Mas Submissionnya. Lain kali kalau belakang kosong coba isi aja. Maksudnya? Ya gimana kek, kayak coba duduknya munduran mungkin. Jadi kan kayak wah ini setan mau duduk juga nggak bisa gitu kan. Di pangku gitu, di depannya dia gitu. Iya. Aduh, Setan juga bingung kan. bukannya. Ya nggak bisa kehabisan tempat nih aku nih. Ya udahlah masih ganggu. Aduh. Ya wes lah. Yaudah kita ke submission last but not least dari ya ini dari antara dua orang kita pilih yaitu dari Mas Nugi. Mas Nugi. Tumben benar. Ya Aku iya. tadi udah ragu-ragu dipanggilnya Mbak Nugi. Oh iya, belajar dari kesalahan deh, itu moto kita. Boleh. Oke, kita lanjut aja nih. Bakal baca punyanya Mas Nugi, bukan Mbak Nugi ya. FYI aja nih. Nah, Mas Nugi ini dari Departemen Desain Interior. Kita bakal baca tentang suara misterius. Dan katanya ini di gedung desain interiornya sendiri. Ada Cukup apa ya? menarik. Ada apa dengan fakultas ini ya? Kebanyakan horor. Loh, tapi kan tadi itu Mbak Dino kan di depannya pertigaan FTK Research Center itu. Ya juga sih. Beda. Oke, lanjut aja. Nah, gedung desain interior kampus ITS itu menjadi tempat yang penuh dengan inspirasi. As always, FDKBD. Nah, pada suatu hari yang mendung, Mas Nugi, aku hampir mau ngomong Mbak Nugi lagi, bersama dua temannya, itu kita panggil aja Ijo dan Merah, sedang duduk di ruangan itu untuk rapat dengan seorang dosen nih. Nah, ruangan itu kayak rame banget, biasanya kan ngobrol gitu, tapi tiba-tiba suasana itu jadi mencekam. Hawanya tuh udah gak enak. Mereka bertiga, Mas Nugi, Ijo Merah, itu mendengar suara ketukan pelan dari pintu masuk. Langsung dong mereka kayak pandangan kayak ke pintunya itu. Terus tapi gak ada yang mereka lihat. Pintunya tuh udah tetap tutup rapat. Dan mereka pun kayak nanya dong kayak kalian denger gak? Terus Ijo ngejawab, aku sih denger. Bahkan tapi noleh gitu loh. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Kayak ngerasa takut. Mereka pun tetap duduk dalam kebingungan. Ruangan itu tiba-tiba jadi hening. Dan rasanya seakan-akan mereka tuh gak sendirian. Aside dari dosen yang tadi ya, ada orang lain, ada sosok lain gitu. Pada akhirnya dengan perasaan cemas mereka untuk memutuskan melanjutkan rapat, tapi rasa penasaran itu gak benar-benar bisa hilang. Tadi kan bau misterius ya. Ya, Sekarang bau. suara misterius. Sekarang suara misterius. Jujur tapi ya, ini kalau kita ngelihat dari sisi apa namanya, kayak secara ilmu itu ada juga di ilmu sosiologi itu namanya sugesti. Jadi sugesti. tuh bisa jadi dari mencium bau, dari mendengar suara, itu tuh kepala kita tuh ngebentuk suatu gambaran yang seharusnya sebenarnya tuh nggak ada, tapi kita tuh percaya itu ada, jadi kita kayak seakan-akan melihat. Seakan-akan merasakan gitu ya. Sugestinya itu saking kuatnya. Tapi nggak bisa dipungkiri mungkin itu sebuah hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan juga dengan nalar logika. Tapi ya tapi pernah nggak sih ngerasain kayak ada yang ngetok-ngetok pintu gitu? Itu pernah banget coy. Pernah. Iya, di kosanku tuh aku suka ngerasa begitu sumpah. Itu Tiba-tiba, tuh kenapa? Mistis kah atau gimana? enggak, anak kosku minta katembat tengah malam.
kita lanjut ke cerita yang kedua. Gimana nih Jak, cerita kedua? Udah mode serius. Serius. Lanjut, Mbak Lanjut. Nugi part 2. Mas Nugi. Mas Nugi. Padahal aku udah mastiin kayak oke, jangan salah. Oke. Maaf. Lanjut. Cerita kedua membawa kita lebih dekat ke arah yang lebih gelap dan misterius. Namun, ini lebih mengarah ke temannya dari Mas Nugi ini, yaitu Oyen dan Ijo. Tadi merah ijo. Sekarang ijo keluar lagi sekarang sama Oyen. Wah, Mas Nugi nih temannya tuh warna-warni banget ya. Ya, bagus. Kayak Banyak. wah, pelangi, warna-warna pelangi gitu maksudnya. Ada yang pink mungkin, ada yang ungu, nggak tahu ya. Faktor Oke. anak desain ya gitu ya. Oh iya, mungkin gitu kali ya panggilannya. Oke, lanjut. Jadi ceritanya, Oyen ini sedang berjalan menuju ke salah satu ruangan di lantai 3. Di dalam perjalanan, tiba-tiba dia bertemu dengan si Ijo. Mereka pun saling menyapa. Dan Oyen bertanya, mau kemana Jo? Ijo pun menjawab, aku mau ke workshop dulu nih, ngerjain dekor untuk acara ABCD. Oyen menjawab, oke deh, semangat ya. Lalu melanjutkan perjalanannya menuju ruang lantai 3. Namun, ketika Oyen sampai di ruangan itu, dia mendapati Ijo sedang berada di dalam ruangannya. Oyen pun berpikir sejenak. Bagaimana mungkin si Ijo bisa tiba di sini dengan begitu cepat? Oyen pun memberanikan diri dan menyapanya. Tetapi kali ini, respon Ijo jauh berbeda. Dia tuh hanya bisa terdiam dan menjawab dengan singkat. Kembali ke lantai 1, Oyen pun merasa bingung dan ingin memastikan dengan kehadiran Ijo di lantai 3. Dia pun menyusul ke workshop dan tak disangka, terdapat Ijo di sana. Jo, tadi kamu ke lantai 3 nggak? Ijo menjawab dengan keheranan. Enggak kok, aku dari tadi di sini loh ngerjain dekor untuk acara ABCD yang tadi aku bilang. Jantung Oyen pun berdegup dengan kencang. Ia kembali berkata, loh, tapi tadi aku lihat kamu di dalam ruangan lantai 3. Suasana tiba-tiba jadi hening. Dan Ijo dengan nada serius berkata, seriusan, aku dari tadi di sini ngerjain dekor. Oyen hanya bisa terdiam, duduk di bangku workshop, dan merenung. Kehadiran misterius Ijo di dua tempat berbeda pada saat yang sama masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Waduh, siapakah itu doppelgangernya? Jangan-jangan satu Ijo muda, yang satu Ijo tua lagi. Jangan Oyen ini emang adiknya merah ya? Waduh, bisa-bisa nih. Siapa tahu, siapa sangka. Ya udah wes. Jadi itu lagi-lagi di gedung ini ya, desain interior. Lagi-lagi. Ada apa ya desain interior ini? Tahu nih, mereka tuh orang-orang yang kreatif. Jangan kreatif berimajinasi juga gitu kan, kita nggak tahu. Aduh, nggak tahu wes. Sport cinta damai. Oke. Pokoknya ya buat merah, hijau, Oyen, kuning. Ya dan pokoknya teman-teman Mas Nugi dan Mas Nuginya tuh urusannya tuh diperancarkan dan semoga nggak ada gangguan lagi kayak ketuk-ketuk pintu ataupun ada ngeliatin halusinasi doppelganger karena itu cukup serem sih. Misalnya kamu kayak mau ke kelas nih, kita ke kelas lantai 2, kamu habis dari gedung 1, kamu ke gedung 2 terus kayak loh bukannya kamu di sini kok tiba-tiba di sini terus dia nggak ngerespon apa-apa, itu kan serem ya. Apalagi udah capek-capeknya kuliah, tambah capek-capek ini lagi kayak aduh jangan deh. Harus udah mikirin yang dunia maya jadi dunia Nyata. Capek. Gimana nih Jak, gimana nih? Seru banget gak sih dari tadi? Seru. Makin menggigil. Makin chill. Gila. Makin Udah chill lihat menggigil kan. di luar juga makin gelap. Jadi suasananya makin gimana gitu ya. Samping kamu siapa tuh? Oyen? Oh bukan. Putih ternyata. Aduh. Aku malah ingatnya kucing Oyen, jir. Kucing sispor ya. Banyak kucing sispor. Menurut aku ya dari cerita-cerita yang sudah disubmisinya ini tuh serem. Karena kita berada di kampusnya juga. Iya. Dan desain interior juga nggak jauh dari Sispor, and then juga pertigaan FTK juga dekat juga di mana kita keluar ke gerbang utama segala macam. Itu serem sih. Tapi kayak selain ini
apa ada mau tambahan gitu kayak apa yang udah kamu dapetin kayak dari sugesti tadi kan, sekarang kayak mungkin apa gitu. Ya kita ingat cerita kamu ya sih Dep. Kalau pohon itu horor, kita tebang aja pohonnya. Kalau kalau di kampus kita nggak mungkin robohin kampus dong Jaki, gak gitu. Gak apa, kita pindah ke Universitas ITS aja. Gimana? Gimana? Ya udah, mungkin segitu aja submission dari kita dan ditunggu juga mungkin apabila ada lanjutan dari kismis-kismis selanjutnya. Oh ya, jangan lupa buat dengerin kismis yang sebelumnya, pasti seru juga kan Jak? Seru banget sumpah. Kalian dapet insight-insight. Benar. Lagi-lagi makasih juga buat Mbak Nugi. Aduh, gimana ini? Aduh. Mbak Dino dan Mas Nugi atas submisinya. Cerita keren-keren banget dan ya udah makasih ya buat pendengar setia obsesi juga dan ini juga mungkin dari perdana kita nggak sih pakai video. Keren banget gak sih ini kita yang pertama loh, kita debut. Bener, gimana nih para pendengar, para listener, para penonton kayak videonya dari gini. Jangan lupa ya buat kirim feedback juga. Komen aja kalau kurang apa, kurang orang. Atau mungkin mau, Kurang orang. gak mungkin maksudku tuh kayak mungkin mau ngundang guest star lain kali. Oh iya, Kalau ada saran-saran, narasumber. nah, kalau ada Undang saran-saran, hantunya langsung. wah itu makin-makin, Iya aja ya. makin-makin. Oke. Mungkin bisa kita close aja dulu nih. Ya, closing dulu. Teneneng. Jingle bell, Teneneng. jingle bell. Langsung cut ke outro gitu. Cut outro. Oke. Udah. See you guys semuanya di Dadah. podcast selanjutnya. Dadah. Yeay. Sekarang ngedit. Waktunya udah jam berapa? Jam berapa? Save, jangan lupa save.